Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya, yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihat
Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng aku Kita Saputri. Seperti biasa ya, di obrolan sepada kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kehidupan kita sebagai anak muda ya. Jadi kita itu hidup di zaman dimana informasi itu datangnya cepet. Ada isu sosial, ada isu politik, lingkungan, pendidikan, sampai berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Tinggal kita buka media sosial, semuanya ada. Dan menariknya teman berdua, anak muda hari ini sebenarnya punya ruang yang besar banget untuk menyampaikan pendapat. Mau kritis bisa, mau menyuarakan sesuatu juga bisa. Bahkan bikin perubahan juga bisa banget. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar peduli gitu ya? Karena kadang kita memang kritis di kolom komentar, tapi ketika ada persoalan nyata di sekitar kita, justru kita memilih itu mah bukan urusan aku gitu ya. Dan pagi ini kita mau ngobrol soal anak muda Indonesia. Kritis boleh, tapi apatis jangan. Sudah ada Dewayu Kusuma pagi hari ini yang bakal kita ajak untuk ngobrol. Kita sapa dulu. Selamat pagi Dewayu. Selamat pagi Kak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Oke, kita kalau ngomongin soal anak muda nih Dewayu ya, anak muda Indonesia. Menurut Dewayu sendiri sebenarnya anak muda kita ini lebih banyak yang kritis atau mulai apatis? Baik, kalau menurut pendapat saya pribadi, anak muda di zaman sekarang tentunya di perkembangan teknologi saat ini, itu anak muda itu hanya sebagian besar yang kritis, namun juga sebagian besar itu apatis. Kritis, anak muda di zaman sekarang itu hanya berani menyuarakan, memberikan saran, kritik, dan hanya menyalahkan situasi lingkungan tanpa mereka terjun langsung. Jadi apatis dalam hal ini anak muda itu mulai merasa masa bodoh gitu terhadap lingkungan di sekitar terutama, dan hal itu pun dipengaruhi oleh mereka hanya bisa menyuarakan isi hati mereka tanpa menunjukkan aksi secara langsung gitu. Kalau kita lihat sekarang kan anak muda itu gampang banget menyampaikan pendapat di media sosial, betul sekali, ya Kak. kan? Kalau menurut Dewayu, kritis di media sosial itu sudah cukup belum? Atau mungkin jangan-jangan kita cuma berani bersuara di layar tapi belum berani untuk lihat langsung? Ya, betul banget. Kalau menurut saya pribadi, saya melihat pandangan bahwa generasi muda saat ini itu mereka berani menyuarakan sesuatu itu di media sosial, namun mereka belum berani menyuarakan secara turun langsung ke lapangan, menunjukkan aksi mereka. Mereka hanya berani menyuarakan saran, kritik, solusi itu melalui media sosial itu sendiri. Namun mereka belum berani untuk terjun langsung ke lapangan, melakukan sebuah kritik gitu, Kak. Oke. Kalau kita bicara soal apatis, kadang kan anak muda punya alasan juga. Misalnya, untuk apa aku peduli, toh suaraku juga nggak didengar, suaraku juga tidak akan mengubah apa-apa. Biasa seperti itu. Kalau menurut Dewayu sendiri, gimana cara mengubah pola pikir yang seperti ini? Nah, cara kita untuk mengubah pola pikir apatis itu kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan sekitar. Kita harus bisa peduli kepada lingkungan sekitar, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat gitu. Dari situ kita belajar untuk mengubah rasa apatis kita untuk menjadi rasa peduli. Dan bisa kita juga mengikuti sebuah organisasi, mulai dari aksi begitu bareng komunitas itu, agar kita bisa mulai peduli kepada lingkungan sekitar dan menjauhkan dari kata apatis gitu, Kak. Ini relate ya, karena kadang kan bukannya nggak peduli, tapi Ya, kadang betul. kita ngerasa suara kita terlalu kecil, padahal mungkin perubahan memang dimulai dari hal yang kecil dulu, seperti itu. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya bentuk nggak apatis itu bisa dimulai dari mana sih? Bentuk apatis itu bisa dimulai dari diri kita sendiri terutama, Kak.
kita itu kayak masa bodoh gitu, nggak tahu, nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Misal kalau hal kecil deh, buang sampah sembarangan gitu kan. Toh juga udah ada yang membersihkan sampah gitu, ngapain kita juga ikut membersihkan gitu. Dari itu Kak. Kalau misalnya nggak apatis, seperti apa? Apakah kita harus ikut organisasi? Apakah ikut kegiatan sosial mungkin? Boleh. Nggak apatis itu kita bisa mulai dari ikut organisasi kecil. Di sana kita membangun keluargaan, saling merangkul, saling peduli sesama lain, dan mengikuti kegiatan-kegiatan aksi sosial lainnya seperti berbagi gitu ke lingkungan sekitar, anak-anak yang membutuhkan gitu Kak. Melakukan hal-hal yang sederhana dulu Ya, ya, dari betul. hal kecil. Dan sebenarnya jadi anak muda itu yang peduli itu nggak harus selalu melakukan sesuatu yang besar. Iya, betul. Oke, nah kalau misalnya ada anak muda sekarang yang merasa nggak peduli politik, nggak peduli isu sosial, yang penting hidupku aman-aman aja. Apa satu alasan yang bikin mereka kira-kira perlu untuk mulai peduli akan hal itu? Yang mereka perlu pertama diketahui itu pastinya mereka harus dilirik oleh pemerintah dulu, karena anak muda zaman sekarang itu kebanyakan mereka bersuara tanpa didengar oleh pemerintah terutama. Dan sekarang mungkin dari pemerintah sendiri itu mulai melirik generasi-generasi muda yang memiliki pemikiran positif gitu, berani menyuarakan solusi untuk pemerintah. Tentunya pasti akan bisa menyuarakan isu-isu politik, mungkin dari pendapat mereka yang menurut mereka kebijakan-kebijakan yang kurang adil begitu. Nantinya akan diterapkan gitu Kak. Oke, wah ternyata menjadi anak muda ya teman Prodo yang kritis itu bukan cuma soal berani ngomong, tapi juga soal mau mendengar, memahami dan mengambil sikap. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di obrolan sepada. Buat kamu yang pengen bertanya, bisa langsung di WhatsApp di 0811399054 atau mungkin mau komen langsung di live YouTube RRI Singaraja Official juga bisa banget, kita tungguin. Pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat. Dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik. Sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik, dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang.
Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil, Berdua kamu masih mendengarkan obrolan sepada hari ini, masih bareng aku Ita Saputri, masih ada Dewayu Kusuma juga yang menemani kita pagi hari ini. Kita masih ngobrol soal apatis dan juga kritis. Sekarang kita masuk sedikit lebih dalam, karena menurut aku tantangannya bukan cuma bagaimana anak muda mau peduli, tapi bagaimana caranya tetap kritis tanpa gampang ikut-ikutan. Karena di era media sosial sekarang ya teman Pro2, informasi itu banyak banget, yang benar ada, yang belum tentu benar juga ada ya. Dewayu, kalau menurut Dewayu sendiri sebenarnya anak muda yang kritis itu seperti apa sih? Karena kadang kan kritik itu dianggap sama dengan nyinyir, menyerang, atau mungkin sekedar nggak setuju. Baik, terima kasih Kak. Jadi kritis dari pandangan saya pribadi itu, kritis adalah menggunakan pemikiran secara sepenuhnya. Jadi ketika kita menyuarakan hal sesuatu itu harus berdasarkan data dan juga fakta. Kita tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax itu. Jadi kita penting untuk menggunakan berpikir yang sangat kritis untuk bisa menyaring sebuah informasi gitu Kak. Oke, berarti kritis itu bukan sekedar bilang nggak setuju ya. Betul. Jadi tapi tahulah alasan kenapa kita nggak setuju. Terus kalau misalnya kita punya pendapat yang berbeda dengan orang lain, gimana caranya supaya tetap kritis tapi nggak berubah jadi saling menjatuhkan? Nah, tentunya kita harus mempertimbangkan bagaimana ketika kita di sebuah forum kita berani menyuarakan pendapat, namun mungkin pendapat kita disaring kembali. Nah, di situ kita bisa untuk menghargai pendapat di mana keputusan yang diambil itu memang yang terbaik. Jikalau pendapat kita belum terpenuhi, itu intinya kita berani menyuarakan pemikiran kita gitu Kak. Oke, dan kita hidup di era FOMO informasi ya, Ya, betul, Kak. Baru bangun kita buka handphone sudah ada isu-isu yang baru. Terus kadang kita belum tahu duduk perkaranya tapi sudah ikut berkomentar. Kalau menurut pandangan Dewayu sendiri, seberapa penting sih anak muda belajar memilah informasi sebelum ikut bersuara? Sangat penting sekali karena di zaman sekarang itu berita-berita yang memang tidak valid itu sangat banyak sekali tersebar. Kita sebagai anak muda tidak menggunakan pemikiran yang kritis itu bisa saja terkecoh akan berita-berita yang hoax gitu Kak. Jadi kita sebagai anak muda itu harus pintar-pintar menyaring informasi. Oke, berarti kebiasaan seperti apa yang bisa dilakukan anak muda supaya nggak gampang kemakan informasi? Nah, sebagai anak muda kita tentunya sebelum kita percaya terhadap suatu informasi itu lebih baik kita mencari informasi dari sumber-sumber terpenting seperti misalnya pusat informasi yang terpercaya, begitu Kak. Dan kalau kita ngomongin soal kepedulian, sebenarnya banyak banget isu di sekitar kita, lingkungan, terus juga pendidikan, sosial, ekonomi, sampai dengan persoalan anak muda sendiri. Kalau menurut Dewayu, isu apa yang sekarang paling butuh perhatian anak muda, khususnya di Buleleng deh? Yang pertama pastinya khususnya isu tentang politik sih Kak. Karena anak muda zaman sekarang itu mulai nggak peduli lagi tentang isu politik. Jadi mungkin isu politik itu menjadi isu yang paling signifikan di zaman sekarang. Berarti memang ada persoalan yang sebenarnya dekat sama kita, cuman kadang kita nggak sadar ya. Ya, betul. Kalau anak muda mau mulai terlibat, kira-kira langkah pertama yang realistis itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya yang terlibat seperti isu politik itu kita mengikuti pemilihan itu kan kita sebagai bentuk cinta dan ikut memajukan bangsa dengan cara memilih gitu Kak, memilih di pemilu gitu. Nah, kalau kita ngomongin organisasi kepemudaan, sebenarnya organisasi seperti ini bisa jadi ruangkah seperti ruang seperti apa untuk anak muda yang ingin menyampaikan aspirasi?
Tentu sangat menjadi ruang bagi generasi muda ketika mengikuti organisasi-organisasi kepemudaan. Di situ kita bisa bertukar informasi, bertukar pemikiran secara kritis, dan kemudian nanti disaring, dipilah kembali untuk mencapai tujuan yang bersama gitu Kak. Oke, jadi teman Pro 2 organisasi itu bukan cuma tempat kumpul-kumpul ya, Iya, atau bikin betul. kegiatan, tapi juga bisa jadi ruang kita untuk belajar. Tapi mungkin ada juga anak muda yang berpikir kalau dirinya nggak cocok untuk ikut organisasi. Kalau menurut Dewayu sendiri, apa kontribusi anak muda harus selalu lewat organisasi? Kontribusinya tentunya kita mau ikut tergabung gitu aja Kak. Mulai aja dulu, jangan takut gitu. Gak apa-apa dari hal yang kecil, nanti lama-lama kita akan bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik gitu Kak. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada di WhatsApp di 0811399154. Selamat pagi Kak Dewayu. Gimana sih kalau kita sebenarnya kritis dan punya pendapat tapi takut dibilang sok tahu sama orang sekitar? Nah, yang pertama itu kita pentingnya untuk menyuarakan itu harus diimbangi dengan solusi. Ketika kita menyuarakan sebuah pendapat namun tidak berbasiskan data, fakta, dan juga solusi itu, kita jangan takut untuk salah, karena kita bersuara sesuai dengan data dan tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa takut bicarakan gitu, karena kita menyampaikan inspirasi, suara kritik solutif itu dengan benar dan baik gitu. Oke, terus selamat pagi Kak Dewayu. Kalau seseorang jadi apatis karena pernah kecewa sama keadaan, apakah itu bisa dibenarkan? Tentu kalau dibenarkan itu tidak sih. Jadi ketika kita tidak apatis karena mungkin kita pernah kecewa gitu, kita harus bisa belajar bagaimana cara kita untuk bisa memulai kesalahan yang dulu itu menjadikan sebuah pelajaran gitu. Jadi dari kesalahan itu kita bisa memulai hal yang lebih baik lagi gitu. Oke, terus selamat pagi Kakak. Apakah repost informasi atau ikut menyuarakan isu di media sosial sudah termasuk bentuk kontribusi dari anak muda? Ya betul sekali, bentuk dari kontribusi anak muda. Jadi kita sebagai generasi muda itu pastinya bisa menyuarakan informasi di media sosial. Namun tentunya informasi yang kita suarakan itu harus memang informasi yang benar gitu, tidak mengandung unsur sara menjelekkan satu sama lain. Jadi hak generasi muda itu bersuara itu diperbolehkan sangat sekali, tentunya di media sosial. Namun lebih baik lagi kita mengimbangi dengan aksi di lapangan begitu. Oke, Kak, buat anak muda yang bilang aku nggak suka politik, apakah mereka tetap perlu memahami isu politik? Tentu, isu politik itu sangat penting, terutama di zaman teknologi saat ini, karena politik itu membawa pengaruh yang sangat besar, terutama bagi kita generasi muda. Karena politik sekarang itu sangat-sangat berkembang pesat, tentunya di media sosial. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus bisa tidak apatis terhadap isu politik gitu Kak. Oke, next, kalau teman-teman mau mulai berubah dari sekarang, satu tindakan sederhana apa yang paling Kak Dewayu rekomendasikan? Satu tindakan yang paling sederhana, mulai aja dulu, jangan merasa takut diomongi, karena dari langkah kecil itu kita bisa mempelajari hal yang memang belum kita ketahui. Jadi dari sana kita bisa belajar dan mulai aja dulu gitu Kak. Oke, ada satu pertanyaan di YouTube ya, RRI Singaraja Official. Bukankah ini adalah masalah kultural orang Bali? Orang tua juga sering apatis, tidak bersuara di forum tapi gosip di belakang, dan anak muda mencontohnya. Bagaimana tentang faktor kultur ini? Ya betul sekali, faktor kultur tentunya di Bali itu sangat masih kental, di mana mereka hanya berani menyuarakan di belakang tanpa berani menyuarakan di depan. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda untuk bisa menghilangkan kultur tersebut, kita sebagai generasi muda harus berani menyuarakan di depan dengan aksi dan juga solusi untuk ke depan yang lebih baik. Kita
harus meninggalkan kultur orang tua zaman dahulu yang berani hanya menyuarakan di depan, namun tidak berani menyuarakan di depan dan hanya menggosip di belakang gitu. Jadi anak muda zaman sekarang untuk tidak mengikuti jejak kultur tersebut gitu kan. Oke. Lanjut lagi berbicara dengan data, oke lah, tapi kritik atau aspirasi harus dengan solusi. Itu hal yang berbeda. Kalau dibebankan harus dengan solusi, itu yang keliru. Mungkin ada pendapat dari itu? Kalau bisa diulang nggak? Berbicara dengan data oke lah, tapi kritik atau aspirasi harus dengan solusi. Itu hal yang berbeda. Kalau dibebankan harus dengan solusi, itu baru keliru. Iya, betul Kak. Saya setuju dengan pendapatnya. Oke. Yang terakhir mungkin yang ingin Dewayu sampaikan untuk teman Pro 2 yang hari ini lagi mendengarkan gitu ya, apa yang ingin Dewayu sampaikan, mungkin menitipkan pesan untuk anak muda Indonesia yang lagi dengerin supaya kita tetap kritis tapi nggak apatis. Ya betul, pesan saya sesuai dengan tema yang sekarang itu menjadi generasi muda, kritis boleh, apatis jangan. Jadi itu merupakan sebuah alarm moral untuk kita sebagai generasi muda untuk bisa mengubah pola pikir, pola mindset kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Jadi bagi generasi muda saat ini itu harus bisa lebih menumbuhkan sikap tidak apatis gitu. Kita harus bisa peduli kepada lingkungan sekitar terutama, dan mulai dari diri sendiri aja dulu gitu Kak. Ini jadi catatan ya teman-teman. Kritis itu bukan berarti harus selalu paling keras suaranya, dan peduli juga nggak harus menunggu kita punya posisi yang besar. Kak Dewayu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kak. Waktunya hari ini sudah ngobrol bareng kita, dan dari obrolan kita ini satu hal yang aku tangkap adalah anak muda sebenarnya punya banyak banget kesempatan untuk berkontribusi gitu ya. Kita punya suara, punya akses informasi, punya media sosial, punya komunitas, dan punya energi untuk melakukan sesuatu. Tinggal bagaimana semuanya itu nggak berhenti di aku tahu, tapi bisa lanjut ke aku peduli, dan kalau memungkinkan aku mau melakukan sesuatu. Karena menjadi kritis bukan berarti harus selalu berseberangan dengan orang lain, dan menjadi peduli juga nggak harus selalu melakukan hal yang besar. Jadi teman Pro 2 jangan takut untuk kritis ya, tapi sebelum bersuara cari tahu dulu, dan sebelum mengkritik pahami dulu. Jangan sampai karena merasa suara kita kecil akhirnya kita memilih untuk nggak peduli sama sekali. Terima kasih banyak Dewayu. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, sudah nonton kita hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.